Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 11. Kau bohong. Kakek berkepala besar itu menghardik. Mana mungkin Han Tiong membuang putrinya sendiri ke pulau neraka? Agaknya Tochu telah mengerti akan kerasnya peraturan hukum di Pulau Es, dan sebetulnya yang dianggap melanggar hukum adalah istri Suhu sendiri, istri tua, yang aku yakin hanyalah karena fitnah belaka. Suhu telah menjatuhkan hukuman kepada Subo, dan Sumoy lalu mewakili ibunya untuk membuang diri ke pulau neraka, maka aku menyusul ke sini untuk mengajaknya pulang ke Pulau Es. Tiba-tiba ketua pulau neraka tertawa bergelak, tertawa penuh kegembiraan sampai kedua matanya mengeluarkan air mata. Wahahaha. Hahaha, betapa lucunya. Rasakan kau sekarang Han Tiong, Raja Keparat. Rasakan kau betapa perihnya orang tertimpa kesengsaraan karena keluarga berantakan. Hahaha. Semua orang yang melihat dan mendengar kata-kata ketua pulau neraka ini, kontan tertawa-tawa semua, mentertawakan Raja Pulau Es. Biarpun mereka belum sempat membalas dendam kepada Raja Pulau Es, mendengar nasib buruk raja itu sudah merupakan hiburan besar yang amat menyenangkan hati mereka. Hanya anak perempuan itu saja yang tidak ikut tertawa karena dia agaknya tidak mengerti apa-apa, dan pada saat itu dia hanya saling pandang dengan Sin Leong yang juga terheran-heran. Hei, Kua Sin Leong. Betapa baiknya ceritamu, akan tetapi aku masih belum percaya kalau tidak melihat sendiri Putri Han Tiong datang ke pulau ini. Kita tunggu dan lihat saja. Setelah aku melihat Putri Han Tiong berada di pulau ini, barulah kita akan bicara lagi. Tangkap dia dan masukkan dalam kamar tahanan sambil menanti munculnya Putri Han Tiong. Si Brewok dan beberapa orang yang agaknya menjadi pembantu utama ketua pulau neraka sudah melangkah menghampiri Sin Leong dengan sikap mengancam. Pemuda ini maklum bahwa tidak ada jalan lain kecuali menyerah sambil menanti munculnya Sumoynya karena sebelum dia bertemu dengan Sumoynya, melawan hanya akan menimbulkan permusuhan yang tidak ada artinya saja. Maka dia mengangkat kedua tangannya dan berkata, aku tidak akan melawan, kecuali kalau kalian menggunakan kekerasan. Aku menyerah dan mau menanti di kamar tahanan sampai Sumoyku muncul. Melihat sikap tenang dan ucapan yang berwibawa ini, belasan orang yang mengurung Sin Leong dengan sikap mengancam tadi kelihatan ragu-ragu. Akan tetapi Sin Long lalu melangkah ke depan dan berkata, marilah bawa aku ke kamar tahanan. Jangan ganggu dia, biar dia mengasuh di kamar tahanan dan layani baik-baik sampai Putri Han Tiong muncul. Kalau dia membohong, baru kita akan berpesta membunuhnya. Ketua Pulau Neraka berkata sambil terkekeh-kekeh karena hatinya senang sekali mendengar betapa Han Tiong sampai membuang istrinya sendiri ke Pulau Neraka, kemudian putrinya malah membuang diri ke Pulau Neraka. Biarpun dia belum percaya benar akan cerita ini sebelum dia menyaksikan buktinya, namun berita itu saja sudah mendatangkan rasa senang di dalam hatinya. Dengan sikap gagah dan tenang sekali Sin Leong digiring ke dalam kamar tahanan, diikuti oleh pandang mata penuh khawatir dari anak perempuan tadi. Setelah rombongan itu lenyap, anak perempuan itu mencela ketua pulau neraka, Kongkong kenapa dia ditahan? Dia luar biasa, berani dan pandai sekali. Kus. Dia orang Pulau Es, dia murid Han Tiong, karena itu dia adalah musuh kita. Mengerti? Anak perempuan itu cemberut, lalu meninggalkan kakek itu sambil bersungut-sungut sedangkan kakeknya tertawa bergelak dengan hati senang. Dia lalu memberi isyarat memanggil seorang kepercayaannya, lalu berbisik-bisik sambil tersenyum-senyum. Pembantunya juga tertawa, mengangguk-angguk lalu pergi. Kakek ini, ketua Pulau Neraka yang memiliki kepandaian tinggi, sama sekali tidak curiga kepada cucunya sendiri, tidak tahu bahwa cucunya itu tadi menyelinap dan mendengarkan perintah yang dia berikan kepada orang kepercayaannya. Sin Leong adalah seorang pemuda yang tidak pernah mempunyai prasangka buruk terhadap orang lain. Dia belum banyak mengenal kepalsuan watak manusia dan biarpun terhadap orang-orang Pulau Neraka, dia tetap menaruh kepercayaan. Maka dia pun percaya penuh akan kata-kata ketua Pulau Neraka dan dengan sukarela dia menyerahkan diri, tidak melawan ketika digiring memasuki kamar tahanan. Setelah berada di dalam kamar di bawah tanah yang sempit itu, dengan jendela dan besi dari baja, dan ruji baja yang kuat memenuhi jendela sebagai jalan hawa, dia segera duduk bersila. Dia tak menaruh khawatir akan keadaan dirinya, akan tetapi dia merasa gelisah mengapa Sumoynya belum tiba di Pulau Neraka. Dia percaya bahwa ketua Pulau Neraka tidak membohonginya. Kalau benar bahwa Swat Hong telah berada di Pulau Neraka, tentu tidak seperti ini sikap mereka terhadap dirinya. Kalau begitu, jelas bahwa Sumoynya belum tiba di Pulau Neraka, padahal telah berangkat lebih dahulu. Kemanakah perginya Sumoynya itu? Tengah malam telah lewat dan keadaan sunyi sekali dalam kamar tahanan itu. Tidak ada penjaga di luar pintu atau jendela, akan tetapi dia tahu bahwa di pintu masuk lorong tahanan itu terdapat beberapa orang penjaga yang selalu siap dengan senjata di tangan.
Tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang marah-marah di sebelah luar dan suara para penjaga ketakutan. "Kalian berani melarangku masuk?" terdengar suara wanita itu. "Nona, tahanan ini adalah orang penting. Dan kau anggap aku bukan orang penting? Kau kira aku mau apa? Aku mau mengejeknya dan memakinya, dia adalah musuh besarku. Apakah kau berani melarangku? Coba kau melarang dan aku akan mengatakan kepada Kongkong bahwa kalian berani kurang ajar kepadaku hendak menggodaku, aku mau melihat apakah kepala kalian masih akan menempel di leher." "Ah, tidak, bukan begitu. Maafkan, Nona. Silahkan masuk, silahkan. Awas kalau ada yang mengikuti aku dan mengintai, berarti dia mau kurang ajar dan akan kuberitahukan kepada Kongkong." Sin Leong sudah menduga siapa wanita yang bicara di luar dan ribut-ribut dengan para penjaga itu, akan tetapi begitu darah itu muncul di bawah sinar lampu di luar ruji jendelanya, hampir saja dia berteriak memanggil karena mengira bahwa Swat Hong yang muncul itu. Di bawah sinar lampu yang tidak begitu terang memang gadis cucu ketua Pulau Neraka ini hampir sama dengan Swat Hong. Setelah melihat jelas bahwa yang datang adalah cucu ketua Pulau Neraka dan mengingat akan kata-kata gadis ini di luar tadi bahwa kedatangannya dengan niat mengejek dan memakinya, Sin Leong tetap duduk bersila dan bahkan memejamkan matanya, pura-pura tidur. SSSSTTT. Sin Leong tidak menjawab, bergerak sedikit pun tidak. Perlu apa melayani seorang bocah yang hanya datang hendak mengejek dan memakinya? Demikian pikirnya, sungguh pun hatinya terasa tidak enak juga harus mendiamkan saja orang yang susah payah datang sampai ribut mulut dengan para penjaga. Tentu akan kecewa hatinya, pikir Sin Leong dan diam-diam dia mengintai dari balik bulu matanya yang direnggangkannya sedikit. PSSSTTT, kau tidak tidur, bulu matamu bergerak-gerak, jangan kau tipu aku. Anak perempuan itu berkata lagi dengan suara bisik-bisik dan meruncingkan bibirnya di antara ruji-ruji jendela. Sin Leong menarik napas panjang dan membuka matanya. "Hah, kau boleh mengejek dan memaki sesukamu, kemudian pergilah agar aku dapat mengasuh benar-benar," katanya. "Hai hi." Gadis itu menahan ketawanya, menutupi mulutnya yang kecil. "Kiranya engkau sama bodohnya dengan para penjaga itu, percaya saja apa yang kukatakan di luar tadi." Sin Leong bangkit berdiri dan menghampiri jendela kamar tahanan. Mereka saling berhadapan dan saling pandang melalui ruji-ruji jendela. "Apa yang kau maksudkan, Nona?" Mulut yang tersenyum itu kini cemberut dan terdengar suaranya manja, "Kau tadi menyebutkan adik yang manis. Mengapa sekarang menjadi Nona? Kau benar pandai mengecewakan hati orang." Mau tidak mau Sin Leong tersenyum. Bocah ini manja dan lincah, mengingatkan dia kepada Han Swat Hong. Banyak persamaan antara kedua orang perempuan itu. "Baiklah, adik yang manis. Sebenarnya, mau apa kau datang ke sini kalau bukan untuk mengejek dan memaki aku yang dianggap musuh oleh kakekmu?" "Aku datang untuk bercakap-cakap." Waktu dan tempatnya tidak tepat untuk bercakap-cakap. "Aku adalah seorang tahanan dan engkau adalah cucu Tocu di sini, tempat ini di kamar tahanan yang kotor dan sempit dan sekarang sudah lewat tengah malam. Harap engkau kembali ke kamarmu dan tidur yang nyenyak. Jangan-jangan kau akan dimarahi Kongkongmu." "Aku tidak takut. Aku sengaja datang ke sini untuk bercakap-cakap denganmu. Siapa berani melarangku?" Sikapnya menjadi galak, matanya bersinar-sinar dan Sin Leong menarik napas panjang. Sejak lama dia memperoleh kenyataan betapa ganjilnya watak wanita. Dia melihat watak-watak yang aneh dan sukar dimengerti yang dilihatnya pada diri Xia Ginhua yang menyeleweng dari suaminya, berjinah dengan Lukiat, pada diri Liu Gue ibu Swat Hong yang tadinya periang lalu berubah pemurung dan berhati begitu sabar dan mengalah terhadap suaminya yang menyakitkan hatinya, pada diri Te Kuat Lin yang juga amat berubah setelah menjadi istri raja, pada diri Swat Hong yang telah nekat membuang diri ke Pulau Neraka. Dan kini dia berhadapan dengan seorang gadis yang juga berwatak aneh sekali. "Baiklah, jangan marah karena tidak ada yang melarangmu di sini. Kalau kau ingin bercakap-cakap, nah, bercakaplah dan aku akan mendengarkan." Gadis itu melongo. "Bercakap apa?" Diam-diam Sin Leong merasa geli. Benar-benar seorang gadis yang masih seperti kanak-kanak dan mungkin semua sikapnya tadi, ketika bergembira dan ketika marah, tidaklah setulusnya hati maka demikian mudah berubah. "Bercakap apa saja sesukamu, misalnya siapa namamu, siapa pula nama Kongkongmu dan keadaan di pulau ini dan lain-lain." Wajah itu berseri kembali, gembira setelah ingat bahwa sesungguhnya banyak sekali bahan untuk dibicarakan. "Namaku Soancu, oh Soancu. Namamu indah." Sin Leong memuji untuk menyenangkan hatinya. Dan memang hati Soancu senang sekali mendengar pujian ini. "Benarkah? Benarkah namaku indah?" Dengan penuh gairah dia lalu menceritakan riwayatnya secara singkat.
Ketua atau majikan Pulau Neraka itu bernama Oukong Ek bukanlah seorang buangan dari Pulau Es, melainkan keturunan orang buangan yang semenjak ratusan tahun menjadi ketua di situ karena memiliki ilmu kepandaian tinggi. Kakek dari Oukong Ek, seorang buangan dari Pulau Es yang berilmu tinggi, adalah seorang pertama yang menjadi ketua di Pulau Neraka, kemudian menurunkan kedudukan ini kepada anaknya sampai kepada Oukong Ek. Oukong Ek sendiri mengambil seorang buangan dari Pulau Es, seorang bekas pelayan permaisuri Raja Pulau Es yang dijatuhi hukuman buang karena fitnah dan sesungguhnya dia tidak mau melayani seorang pangeran yang tergila-gila kepadanya, menjadi istrinya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Ousian Kok. Akan tetapi istrinya meninggal dunia ketika Ousian Kok menikah dengan seorang gadis Pulau Neraka dan ketua Pulau Neraka ini tinggal menduda. Dia mencurahkan pengharapannya kepada putra tunggalnya yang mewarisi semua ilmunya dan yang diharapkan kelak akan menggantikan kedudukannya kalau dia sudah mengundurkan diri. Namun nasib buruk menimpa keluarga Ou. Ketika istri Ousian Kok melahirkan seorang anak, yaitu Soanchu, ibu muda ini meninggal dunia. Ousian Kok demikian berduka sehingga ingatannya terganggu, menjadi gila dan melarikan diri dari Pulau Neraka, tak seorang pun tahu kemana perginya orang gila itu. Demikianlah riwayatku yang tidak menggembirakan, Soanchu mengakhiri ceritanya. Sejak kecil aku tidak pernah melihat wajah ibu dan ayahku. Ayah sampai sekarang tidak pulang dan tidak ada yang tahu berada di mana. Aku dipelihara dan dididik oleh Kongkong yang mengharapkan kelak aku menggantikan kedudukan ketua di sini. Akan tetapi aku tidak sudi. Mengapa tidak suka, Soanchu? Siapa sudi mengurusi orang-orang gila itu? Mereka semua gila dan jahat, karena itu aku suka kepadamu Sin Liong. Engkau lain daripada mereka, engkau berani dan baik. Maka aku datang untuk menolongmu. Ketahuilah, sebentar lagi, kalau kau dikira sudah tidur, engkau akan dibunuh. Sin Liong terkejut akan tetapi tetap bersikap tenang. Benarkah? Mengapa aku dibunuh? Bukankah Kongkongmu berjanji bahwa kita akan menunggu sampai sumoiku tiba di Pulau Neraka? Kau percaya kepada Kongkong? Dia hanya membohong. Mengapa begitu? Sebagai seorang ketua tidak sepatutnya kalau dia menipu. Membohong dan menipu merupakan perbuatan yang menguntungkan dan bahkan dianggap baik dan layak di sini. Itu adalah tanda dari kecerdikan seseorang. Pantas kau tadi pun membohongi penjaga. Sin Liong mencela. Memang, kalau tidak membohong, mana bisa masuk dengan mudah. Dan kau tentu akan celaka kalau kau tidak membohong. Alasan dicari-cari dan ngawur. Jadi mereka hendak membunuhku? Mudah saja, apa dikira aku begitu mudah dibunuh? Kau tidak tahu kecerdikan Kongkong, Sin Liong. Kalau digunakan kekerasan, agaknya kau akan melawan dan sudah melihat kau tadi sudah lihai. Akan tetapi, mereka akan mengerahkan binatang-binatang berbisa untuk mengeroyokmu dan membunuhmu di kamar sempit ini. Kalau segala macam ular, kalajengking, kelabang, lebah dan lain binatang berbisa itu datang memenuhi tempat ini dan mengeroyokmu, apa yang akan dapat kau lakukan untuk menyelamatkan diri? Aku akan berusaha membela diri, kalau aku gagal, aku akan mati dan habis perkara. Tidak ada hal yang menggelisahkan hatiku. Kau sombong. Kau tidak minta tolong kepadaku? Andai kata aku minta tolong juga, kalau kau tidak mau menolong, apa artinya? Tanpa ku minta sekalipun, kalau kau mau menolong, bagaimana caranya? Sudahlah, kau hanya akan menyusahkan dirimu sendiri saja, Soanchu. Betapapun juga terima kasih atas kedatanganmu dan kebaikan hatimu. Kau seorang dara yang cantik dan baik budi, sayang kau berada di antara orang-orang liar itu. Pergilah, jangan sampai kakekmu melihat engkau berada di sini. Soanchu mengeluarkan sebuah bungkusan. Inilah yang akan menyelamatkanmu. Kau pergunakan obat bubuk ini untuk menggosok semua kulit tubuhmu yang tampak, dan sebarkan sebagian di sekelilingmu. Tidak akan ada seekor pun binatang berbisa yang berani datang mendekat, apalagi menggigitmu. Nah, sebetulnya kedatanganku hanya untuk menyerahkan ini, akan tetapi kita terlanjur ngobrol panjang lebar. Selamat tinggal, Sin Liong. Sin Liong menerima bungkusan itu, mengulurkan tangan dari antara ruji jendela dan memegang lengan dara itu. Nanti dulu, Soanchu. Ada apa lagi? Gadis itu membalikkan tubuh dan mereka saling berpegangan tangan. Hal ini dilakukan oleh Sin Liong karena dia merasa terharu juga oleh pertolongan yang sama sekali tidak disangka-sangka itu. Soanchu, tahukah engkau apa yang akan terjadi padamu kalau sampai Kongkongmu mengetahui akan perbuatanmu ini? Menolong engkau? Paling-paling dia akan membunuhku. Begitu ringan kau memandang akibat itu? Soanchu, mengapa kau melakukan ini untukku? Mengapa kau menolongku dengan mempertaruhkan nyawa? Sudah kukatakan tadi. Kau lain daripada semua orang yang kulihat di pulau ini.
Aku suka padamu dan aku tidak ingin mendengar apalagi melihat engkau mati. Sudahlah, hati-hati menjaga dirimu, Sin Leong. Gadis itu meloncat dan berlari keluar. Sin Leong berdiri temenung sejenak, kemudian kembali ke tengah kamar tahanan dan duduk bersila menenangkan hatinya. Andai kata tidak ada Soancu yang datang memberikan obat penawar dan pengusir binatang berbisa, dia pun tidak akan gentar dan belum tentu dia akan celaka oleh binatang-binatang itu, sungguh pun dia sendiri belum mau membayangkan apa yang akan dilakukannya kalau serangan itu tiba. Apalagi sekarang ada obat bubuk itu. Dia teringat betapa penghuni Pulau Neraka dapat menjelajahi hutan yang penuh binatang berbisa dengan enaknya karena tubuh mereka sudah memakai obat penawar. Agaknya inilah obat penawar itu. Dia membuka bungkusan dan melihat obat bubuk berwarna kuning muda yang tidak akan kentara kalau dioleskan di kulit tubuhnya. Sin Leong bersila dan mengatur pernapasan, melakukan siulian, samadhi, lagi. Pendengarannya menjadi amat terang dan tajam sehingga dia dapat menangkap suara mendesis dan suara yang dikenalnya sebagai suara lebah yang datang dari jauh, makin lama makin mendekat itu. Tahulah dia bahwa apa yang diceritakan oleh Soancu memang tidak bohong. Sekali ini agaknya anak itu tidak membohong. Maka dia lalu membuka bungkusan, menggosok kulit tubuhnya yang tidak tertutup pakaian dengan obat itu. Mukanya sampai ke leher, tangan dan kakinya, digosoknya sampai rata. Kemudian sambil membawa bungkusan yang terisi sisa obat itu, dia menanti. Tak lama kemudian, suara itu menjadi makin dekat dan tiba-tiba saja muncullah mereka. Diam-diam Sin Leong bergidik juga. Tentu dia akan melompat kalau saja dia tidak mempunyai obat penolak itu. Dari bawah pintu, puluhan ekor ular kecil dan kelabang besar, kalajengking yang besarnya sebesar ibu jari, merayap dengan cepat memasuki kamar, berlomba dengan lebah-lebah putih yang berterbangan masuk melalui jendela. Sin Leong cepat menyebarkan bubuk obat ke sekeliling di atas lantai, dan menaburkan sebagian ke atas, ke arah lebah-lebah yang berterbangan. Dia tersenyum kagum melihat akibatnya. Semua binatang berbisa itu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tiba-tiba serentak membalik saling terjang dan saling timpa, lari cerai-berai meninggalkan kamar. Lebah-lebah putih juga terbang dengan kacau, menabarak dinding dan banyak yang jatuh mati, yang sempat terbang keluar jendela saling tabrak seperti mabok, dan sebentar saja suara binatang-binatang itu sudah menjauh. Akan tetapi mendadak Sin Leong meloncat berdiri ketika mendengar suara lain yang membuat jantungnya berdebar. Suara seorang wanita memaki-maki, iblis kalian semua. Manusia-manusia gila. Kalau tidak dapat membasmi kalian, jangan sebut aku Han Swat Hong. Sin Leong meloncat ke arah jendela, kedua tangannya bergerak dan terdengar suara keras ketika ruji-ruji jendela jebol semua. Dia meloncat dan keluar dari kamarnya, terus berlari keluar melalui lorong. Setibanya di luar, tampaklah olehnya Swat Hong berdiri tegak dengan kedua tangan bertolak pinggang, dua orang anggota Pulau Neraka roboh dan mengaduh-aduh di bawah sedangkan belasan orang lain mengurung gadis itu. Sin Leong menggeleng-geleng kepala. Sumoinya memang galak dan pemberani. Bukan main gagahnya. Dikurung oleh orang-orang Pulau Neraka itu masih enak-enak saja, bahkan tidak mencabut pedang, padahal semua yang mengurungnya memegang senjata. Hei! Mundur kalian, jangan ganggu dia. Sin Leong sudah meloncat ke depan. Kau yang mundur. Mengapa ikut-ikut keluar? Swat Hong membentak dan memandang Sin Leong dengan mata mendelik. Sumoi. Aku hanya ingin menolongmu. Siapa membutuhkan pertolonganmu? Kembalilah ke kamar tahananmu itu dengan. Akan tetapi Swat Hong tak dapat melanjutkan kata-katanya karena kini orang-orang Pulau Neraka telah mengeroyoknya. Wutut. Ciut. Tubuh Swat Hong sudah menyambar ke sana-sini, selain mengelak dari serbuan banyak senjata itu, juga untuk mengirim serangan-serangan balasan dengan tangan dan kakinya yang bergerak cepat sekali. Bukan main hebatnya Swat Hong yang bergerak cepat dan yang didorong oleh perasaan marah itu. Dia memang marah, bukan marah kepada orang-orang Pulau Neraka, melainkan marah kepada Sin Leong. Kiranya tanpa diketahui oleh Sin Leong sendiri, sudah sejak tadi Swat Hong tiba di tempat itu, menggunakan kepandaiannya menyelundup sehingga tidak diketahui para penjaga dan dia telah dapat mendengarkan percakapan antara suhengnya dan Soancu. Hatinya menjadi panas. Dia sendiri tidak tahu akan hal ini, tidak sadar mengapa dia menjadi tidak senang mendengar betapa suhengnya bercakap-cakap dengan ramah bersama seorang gadis. Karena itu, niatnya untuk menolong suhengnya menjadi buyar dan dia hanya menonton saja ketika suhengnya diserbu binatang berbisa dan dapat menolong diri dengan obat penolak yang diberikan oleh Soancu. Ketika Swat Hong yang marah menyaksikan ibunya dijatuhi hukuman buang melarikan diri dari Pulau Es, Dara ini segera berlayar menggunakan sebuah perahu Pulau Es. Tujuannya memang hendak membuang diri ke Pulau Neraka menggantikan ibunya, dan terutama hal ini dilakukannya sebagai protes kepada ayahnya.
Akan tetapi karena dia belum pernah pergi ke pulau tempat buangan itu, dan pula karena sudah jauh meninggalkan pulau es, dia mulai merasa gelisah dan ngeri memikirkan keadaan pulau neraka yang kabarnya amat berbahaya itu, maka dia tersesat jalan, mendarat di pulau-pulau kosong sekitar pulau neraka. Akhirnya dia melihat dari jauh perahu Sin Leong meluncur di antara gumpalan-gumpalan es yang menggunung. Dia merasa heran sekali melihat suhengnya dan merasa khawatir kalau suhengnya itu mengejarnya atas suruhan raja untuk memaksanya kembali ke pulau es. Maka diam-diam ia lalu mengikuti dari jauh sampai akhirnya dia melihat suhengnya mendarat di pulau neraka. Dengan menggunakan kepandaiannya, Suat Hong berhasil pula mendarat di pulau neraka. Dia tidak khawatir akan serangan binatang-binatang berbisa, karena sebelum berangkat Suat Hong membawa batu mustika hijau yang dia dapat dahulu dari ayahnya. Di bagian tertentu di dasar laut dekat pulau es terdapat batu mustika hijau ini yang amat sukar didapat dan hanya beberapa orang penghuni pulau es saja yang berhasil mendapatkannya. Batu mustika hijau ini mengandung khasiat yang mujizat terhadap ular berbisa dan semua binatang berbisa, selalu ditakuti binatang-binatang itu, juga dapat dipergunakan untuk mengobati luka terkena gigitan binatang berbisa. Maka, dengan batu mustika di tangannya, dengan mudah Suat Hong dapat memasuki pulau neraka tanpa mendapat gangguan sedikit pun dari binatang berbisa yang hidup di pulau itu. Ketika Suat Hong tiba di tengah pulau, dia sempat melihat sinar, maka dia menanti sampai larut malam dan menyelundup ke dalam tempat tahanan, dengan maksud menolong suhengnya, akan tetapi tanpa disengaja dia dapat mendengarkan percakapan antara suhengnya dengan Soan Chu. Inilah yang membuat hatinya menjadi panas sehingga ketika dia ketahuan para penjaga dan dikeroyok, dia menolak keras bantuan Sin Leong. Tentu saja Sin Leong menjadi terheran-heran melihat sikap Sumoynya dan memandang dengan alis berkerut dan hati khawatir. Sudah ada 6 orang pengeroyok terguling roboh oleh gerakan kaki tangan Suat Hong yang marah itu, padahal Dara itu belum mencabut pedangnya. Dapat dibayangkan betapa akan hebatnya kalau Dara itu sudah menggunakan senjata. Sumoy, tahan. Dia meloncat maju. Sing. Mundur kau. Sin Leong terkejut melihat Sumoynya mencabut pedang. Dan pada saat itu, terdengar bentakan keras, siapakah gadis cilik itu berani mengacau di sini? Ah, Kua Sin Leong, engkau berani lolos dari tempat tahanan? Yang datang adalah Oukong Ek, ketua pulau neraka. Tentu saja ketua ini tidak mengenal Suat Hong, sebaliknya, Dara itu pun tidak mengenal kakek berkepala besar ini, maka dia memandang rendah dan membentak, siapa kau? Kalau sudah bosan hidup, majulah. Dara itu dengan gerakan gagah melintangkan pedangnya di depan dada. Sin Leong cepat melangkah maju. Dia tahu betapa lihainya kakek ini, maka untuk mencegah pertempuran, dia cepat berkata, Tochu, jangan salah sangka. Dia adalah Sumoyku, dia adalah Putri Suhu, Raja dari Pulau Es. Semua orang terkejut mendengar ini dan para pengurung melangkah mundur dengan mata terbelalak. Betapapun juga, nama Raja Pulau Es masih merupakan nama ampuh dan selain dibenci, juga amat ditakuti oleh mereka. Tentu saja sebagai Putri Raja Pulau Es, Dara itu merupakan musuh yang dibenci dan juga ditakuti. Pantas saja Dara itu demikian lihai, pikir mereka. Hati mereka gentar. Tidak demikian dengan Oukong Ek. Dia memandang Suat Hong dan tertawa bergelak. Hahaha, jadi dia inikah Putri Raja Pulau Es? Putri Han Tiong. Bagus, hayo tangkap dia hidup-hidup, perintahnya kepada para pembantunya yang segera melompat ke depan. Tahan dulu. Sin Leong sudah mengangkat tangan kanannya ke atas. Semua orang, termasuk Oukong Ek sendiri, memandang pemuda ini. Betapapun juga mereka maklum bahwa pemuda ini lihai sekali, buktinya penyerbuan binatang-binatang berbisa untuk membunuhnya di dalam kamar tahanan telah gagal, bahkan binatang-binatang itu lari cerai-berai dan kini pemuda itu sudah lolos dari dalam penjara. Oh Tochu, seperti sudah kuceritakan kepadamu, biarpun Sumoy adalah putri Raja Han Tiong, akan tetapi ia menentang ayahnya dan mewakili ibunya dihukum ke Pulau Neraka. Dia tidak memusuhi Pulau Neraka. Hahaha, apapun yang kau katakan, dia tetap adalah Putri Han Tiong, musuh besar kami. Mana kami dapat percaya kepada kalian, putri dan murid Han Tiong? Tangkap mereka. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.